Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa belum? Belum. Pimpin doa terlebih dahulu ketuanya. Masa sudah mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ini ada 3 jurusan ya, TSM, TKR, TKJ. Yang TKR, Andika Dwi Rahmadani, Haris Saputra, Mahardika Ramadhani, Fadel Muhammad, Mas TSM Aditya Wira Pratama, Surya Adi Rahman, Ikrama Wijaya, Restu Surya Tanjung, TKJ Normativa, Syifah Nuraini, Sofa Maluska Zahra, Ramja Asmara, kayak cowok namanya, Rizal Jaya, Arfiza Irna, Eva Ramadhani, Fardian Rashid. Udah pada siap belajar semuanya? Ya sudah ya. Masih pagi harus tetap semangat. Oke. Pelajaran kali ini, pelajaran sejarah kali ini materinya tentang tidak benar. Ini siapa ini yang piket? Dihapus dulu. Ayo, Rizal. Rizal dari lama ini. Materi kali ini kita akan membahas ulangan. Sekarang tanggal berapa? 22. Kita akan membahas konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Apa sih definisi konsep ruang dan waktu dalam sejarah? Definisi konsep ruang dan waktu dalam sejarah.
sebagai objek. Objek adalah sebagai yang diteliti. Sebagai subjek berarti manusia sebagai yang mencari sejarahnya. Itu yang dinamakan subjek. Manusia sebagai objek itu manusia yang menjadi sasaran utama sejarahnya. Tuh. Nah, tanpa sejarah manusia menjadi kosong. Sebagai pelaku apa yang diteliti dalam sejarah, manusia membutuhkan ruang dalam peristiwa. Jadi setiap peristiwa pasti kita membutuhkan ruang. Ya kan? Kalian punya masa lalu. Misal ini dari SMK, kemarin SMP, pasti kalian mempunyai masa lalu kejadian di SMP. Entah itu percintaan, suka-suka orang, ya kan? Tuh, itu dinamakan sejarah. Selanjutnya, konsep ruang dalam sejarah menyebabkan pembagian sejarah berupa, kalian pernah tahu belum, sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah internasional. Contohnya apa aja kalau sejarah lokal? Sejarah lokal contohnya menceritakan sejarah tokoh-tokoh setempat, menceritakan sejarah budaya setempat. Jadi kalau kalian dapat tugas untuk menceritakan sejarah budaya setempat, itu dinamakan sejarah lokal. Selanjutnya ada sejarah nasional. Sejarah nasional contohnya apa? Ya, sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus ya, sejarah Sumpah Pemuda, itu dinamakan sejarah nasional. Kalau sejarah internasional, sejarah Perang Dunia. Ya, itu dinamakan sejarah internasional, sejarah peradaban dunia. Terus sejarah revolusi industri, itu dinamakan sejarah internasional. Ibu berikan contoh kalimat konsep ruang. Ya. Beda, nanti dijelaskan ya. Sekarang kita bahas ini dulu, bahas satu-satu. Nah, ini contoh kalimat konsep ruang. Manakah yang menunjukkan konsep ruang? Ruang itu adalah apa tadi? Waktu. Tempat. Yang mana? Dalam kalimat konsep ruang, tempat. Terus, ya. Ya, betul. Di halaman rumah Soekarno dan jalan. Ya, di jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, ini contoh kalimat konsep ruang. Paham? Ruang adalah tempat. Ditulis? Nah, melanjutkan. Dalam sejarah, manusia itu tidak terlepas dari waktu. Setiap kita terjadinya peristiwa, pasti ada waktu. Tadi kita sudah membahas ruang, konsep ruang. Selanjutnya kita akan membahas konsep waktu. Waktu dalam sejarah adalah lama berlangsungnya peristiwa. Tapi jam berapa peristiwa tersebut, tanggal berapa, bulan berapa, itu menunjukkan waktu. Waktu dalam sejarah, waktu itu apa saja sih? Jam, detik, menit, tahun, bulan, hari, tanggal, dan abad. Itu waktu. Ditulis dulu apa-apa. Dan selanjutnya konsep waktu dalam sejarah itu terbagi menjadi 3.
lalu, masa sekarang dan masa depan. Ini adalah konsep waktu dalam sejarah. Jadi konsep masa lalu pada masa sekarang itu mempengaruhi masa depan. Jadi kalau kita sudah melakukan masa lalu yang buruk, jangan dilakukan lagi di masa sekarang biar tidak terjadi lagi di masa depan. Jadi buang masa lalu yang buruk-buruk, jangan dilakukan lagi, ya. Tulis. Ini contoh kalimat konsep waktu. Mana yang menunjukkan konsep waktu? 11.20. Dan Ya, ya pada pukul 11.30 ini menunjukkan konsep waktu. Jadi ini contoh kalimat konsep waktu. Ini contoh kalimat konsep ruang. Jadi nanti kalau dikasih soal seperti ini kalian udah paham mana yang menunjukkan konsep waktu dan mana yang menunjukkan konsep ruang. Dan ditulis semuanya. Nah, ini adalah soal. Soalnya berkelompok bangku-bangku. Nanti dikerjakan, nanti dikumpul dan kita bahas bareng-bareng. Yang nulis satu aja ya. Enggak, di sini aja. Tidak sini, tulis masing-masing. Enggak usah. Keterangannya aja, bisa jawabannya A. Tulis A. Ya. Itu masing-masing aja. Kamu mau sendiri apa di sini? Apa jawabannya tuh? Gimana? Ya, itu jawabannya itu. Enggak. Tulis jawabannya aja, keterangannya ya. Misal A apa? Iya, nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya ya. Di bukunya. Enak-enak kan? Iya. Disuruh ngerjain kok malah tidur. Tadi gak dengerin. Kerjainnya di buku, ini per kelompok, jadi satu aja, di buku satu aja. Ditulis nama kelompoknya. Udah, buku siapapun udah sing. Iya, misal nomor 1A mau tentang kejadian sejarah. Kerjain dulu, kalau udah selesai jamnya ya selesai. Iya. Enggak ya, nanti kalau B.
Nomor 1 apa? B. Nomor 1 B. Dicoret kalau salah. Salahin yang benar biarin. Nomor 2 C. Ya, C. Konsep waktu itu kapan terjadinya peristiwa? Benar. Nomor 3 D. Nomor 3 B. Nomor 4 C. Ya, C. Nomor 5 B. Nomor 5 C. Kan ini konsep nomor 6 ya C. Nomor 7 C. Ya, betul. Nomor 8 ya, betul. Siapa yang bilang semua? Nomor 9 B. Apa bu? Dodol. C. Ya, ditulis jumlahnya berapa? Dikumpul ya. Dikumpul ke depan. Soalnya dikumpul belum? Belum. Gimana soalnya enak berapa? Tuh, pada dikumpul nggak tadi? Ya. Berapa? Aku betul. Kenapa dicatat ya? Jadi kesimpulannya tadi apa? Rumah adalah ya. Rumah itu adalah tempat terjadinya peristiwa. Seperti kota, wilayah itu tempat. Kalau waktu kemudian akan terjadinya peristiwa. Paham? Ada yang ditanyakan? Karena jamnya udah selesai, jadi ibu akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga kalian sukses semua. Amin. Dan tetap semangat ya.